Halo, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para hamba Tuhan yang dikasihi juga para pengurus Gospel Light for Indonesia. Ya, ini untuk sesi Donatur Kristus yang keempat kalinya kita bertemu lagi, dan ini merupakan sesi rangkuman, dan saya yakin saudara akan mendapatkan sesuatu yang bisa dikatakan baru, tetapi sebenarnya tidak juga baru ya, karena sudah ada di dalam sejarah. Ya, hanya mungkin beberapa dari kita baru mendengarkannya. Ya. Ajaran tentang Duinatur Kristus ini, yaitu keilahian dan kemanusiaan Kristus, ya, ini sebenarnya merupakan ajaran yang begitu komprehensif di dalam Alkitab. Ya. Ada ayat-ayat baik dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama sebarannya, ya, yang menjadi acuan atau dasar dari ajaran tentang Duinatur Kristus, yaitu keilahiannya dan kemanusiaannya. Sejak awal sejarah gereja, ya, namun sebenarnya konsep yang tepat dari bagaimana keilahian dan kemanusiaan itu bersatu, ya, disatukan dalam satu pribadi, itu memang dirumuskan secara bertahap dalam sejarah gereja, dan mencapai bentuk akhirnya itu di Konsili Kalsedon, ya, di Konsili Kalsedon pada tahun 451, ya. Nah, kan itu perlu kita memberikan penegasan di sini, ya. Tidak ada ajaran yang memuaskan jika tidak mempertahankan kesatuan pribadinya dan pada waktu yang bersamaan mempertahankan perbedaan keilahian dan kemanusiaannya seperti yang telah dirumuskan di dalam Konsili Kalsedon. Ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana definisi dari rumusan Konsili Kalsedon itu sebenarnya merupakan arahan dan pagar bagi uh, pemahaman kita ketika kita mempelajari tentang pribadi dan khususnya tentang natur Kristus, keilahian dan kemanusiaannya. Ya. Nah, rumusan klasik Konsili Kalsedon itu mengenai natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur. Dalam bahasa Latinnya itu vero homo, vera deus. Ya, yang artinya Kristus itu benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Ya. Jadi Kristus memiliki natur kemanusiaan sejati dan natur ilahi yang sejati. Kedua natur ini menyatu secara sempurna, ya, di dalam satu pribadi. Nah, inilah definisi definisi Kalsedon tentang pribadi Kristus, dan ini merupakan formulasi standar ortodoksi yang diterima oleh gereja-gereja sepanjang sejarah. Namun yang perlu kita sadari ialah bahwa ketika kita mempelajari Duinatur Kristus dan bagaimana Duinatur itu bersatu, ini memang merupakan doktrin yang rumit, ya. Cukup rumit, tingkat kerumitan itu sama seperti setara dengan kita mempelajari doktrin Trinitas. Ya. Nah, bagaimana mungkin yang terbatas ini berusaha untuk memahami yang tidak terbatas? Ya, bagaimana bisa? Ya, finitum capac non capac infinity. Ya, jadi kita yang terbatas berusaha memahami yang tidak terbatas. Itu saya ibaratkan kita sedang pergi ke pinggir satu pantai, lalu dengan ember yang kita bawa, kita berusaha untuk memuat seluruh samudera ke dalam ember itu. Atau kita mungkin mempunyai tongkang pengisi bahan bakar yang begitu besar di laut, kita berusaha mengisi air laut seluruh samudra itu dalam tongkang kita, ya tidak bisa. Ya, jadi pikiran kita, keterbatasan pemikiran kita, pemahaman kita, ya memang begitulah, tidak dapat menampung yang tidak terbatas. Nah, misteri ini, ya, misteri ini tingkat kerumitannya itu karena yang tidak terbatas ini, ya, kemudian bersatu dengan yang terbatas. Ya, nah, bagaimana bisa? Nah, ini merupakan sebuah paradok tertinggi, ya, dan disebut oleh Profesor J. Rodman William, seorang teolog karismatik, bahwa ini merupakan paradoks tertinggi, ya, paradok tertinggi tentang pribadi Kristus. Bahkan Profesor Wayne Grudem, ya, seorang uh, Reform Baptis, ya, mengatakan bahwa ini, ya, sebenarnya mujizat yang terbesar, bahkan mujizat yang terbesar seluruh alam semesta. Allah yang tidak terbatas itu bagaimana bisa bersatu dengan manusia yang dalam satu pribadi pada waktu yang bersamaan.
Nah, karena itu kita ya tidak boleh melampaui apa yang telah dirumuskan tetapkan dalam definisi Chalcedon. Silakan lanjutkan, Eri. Next, Pak Eri bisa lanjutkan ke yang kedua, ya. Poin yang kedua, bab 2. Nah, kesalahpahaman awal, ya. Bidat-bidat kristologi di abad pertama sampai abad ketiga sebagai sebagian hanya menekankan soal kemanusiaannya. Kita ingat pelajaran ini di pertemuan kita yang pertama untuk sesi di Natur Kristus. Saya sudah jelaskan ini. Sebagian menekankan pada kemanusiaannya, sebagian lagi menekankan keilahiannya. Penekanan pada kemanusiaan mengabaikan keilahian, penekanan pada keilahian mengabaikan kemanusiaan, dan ini jatuh ke salah satu ekstrim, ya, ke ajaran-ajaran sesat. Misalnya bidat ebionisme, ya, yang menolak preeksistensi Kristus dan natur ilahinya. Kemudian ada dekotisme yang mengajarkan Yesus sungguhnya tidak memiliki tubuh jasmani. Ia hanya semacam roh yang menampakkan diri kepada manusia. Kemudian ada lagi bidat gnotisme. Ini menolak Kristus berinkarnasi menjadi seorang manusia. Arianisme, sampai di Arianisme tadi ya. Arianisme ini sudah diselesaikan di Konsili Nikea ya. Nah, sedangkan bidat yang muncul di abad keempat dan kelima itu terkait dengan persoalan pribadi Kristus. Ini memang secara khusus masalah pribadi Kristus. Bidat-bidat yang di abad keempat dan abad kelima ya. Nah, ada 3 bidat yang uh, terkait dengan Konsili Kalsedon di abad ke yang muncul di abad keempat dan kelima itu yaitu Apollinarianisme, Nestorianisme, dan kemudian Eutikianisme atau secara spesifik Eutikianisme itu adalah monofisitisme. Ya, nah Apollinarianisme ini adalah satu pandangan yang mengatakan bahwa Kristus bukan Allah dan juga bukan manusia. Jadi menurut Apollinarianisme, Kristus bukan Allah, bukan manusia, namun dia sekedar oknum ilahi, di mana tubuh dan jiwa Yesus adalah tubuh dan jiwa manusia, manusia biasa, dan berpotensi melakukan dosa. Tetapi rohnya bukan roh manusia, melainkan roh logos. Nah, kita sudah lihat beberapa tahun ini di media sosial, salah satu pemimpin gereja di Indonesia yang mengajarkan ajaran yang sangat viral sekali ya. Dan ini sebenarnya berbau ajaran-ajarannya itu berbau Apollinarianisme, bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang dia didiami oleh roh logos. Jadi logos mendiami, bukan inkarnasi, tapi logos mendiami. Ya, jadi karena Yesus adalah manusia 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 biasa, ya dia dia punya potensi berbuat dosa. Kemudian yang kedua adalah Nestorianisme, bidat Nestorianisme. Anda saudara bisa lihat di slide itu karena seperti biasa slide PPT ini dibagikan ya, di share. Nah, Nestorianisme ini uh, mengajarkan ya bahwa kedua natur itu ya, itu menyatu, ya, menganggap penyatuan itu adalah lebih bersifat moral daripada organik, mirip penyatuan dalam perkawinan atau penyatuan orang percaya dan Kristus. Jadi pada hakikatnya Nestor mengajarkan dalam Kristus ada dua natur dan ada dua pribadi. Jadi bukan hanya dua natur tapi satu pribadi, tapi dua natur dengan pribadi ganda. Ya, itu Nestorianisme. Ya. Tapi sebenarnya kontroversi pemicu kontroversi Nestorius ini, ya, Nestorianisme yang dibawa oleh Nestorius itu sebenarnya karena dia menolak apa yang disebut dengan Theotokos ya. Ingat yang sesi-sesi sebelumnya kita udah bicara tentang Theotokos, ya. Mereka lebih menganggap ada yang menganggap pada waktu itu lebih tepat untuk Anthropotokos, sedangkan Nestorius mengajarkan Christotokos, ya. Nah, baik Theotokos, Anthropotokos, Christotokos, ya Anthropotokos dengan Christotokos itu sebenarnya gereja lebih memilih kepada Theotokos, ya. Kalau saya sendiri sebenarnya cenderung Theo Anthropotokos, ya. Karena Allah manusia menjadi Kristus, pribadi Kristus adalah pribadi Allah manusia. Theo Anthropotokos, ya. Nah, jadi ringkasnya Nestorius tidak menerima adanya perpaduan antara dua natur dalam satu pribadi. Jadi dia menerima dua natur Kristus sekaligus menerima bahwa pribadi Kristus itu mengajarkan bahwa pribadi Kristus itu ganda. Ya, bisa dilanjutkan lagi next. Ya. Kemudian bidat yang ketiga adalah Eutikianisme. Ya. Eutikianisme. Jadi Eutikianisme ini mengajarkan perpaduan, percampuran. Sehingga nantinya dalam konsep Eutikianisme itu Yesus itu manusia setengah dewa. Ya, setengah manusia, setengah Allah itu karena perpaduan dari Allah manusia akhirnya menjadi setengah. Ya, setengah dewa ini mirip dengan konsep-konsep agama-agama kuno pada waktu itu. Ya, saudara ingat film-film legenda, film-film legenda misalkan saya ambil contoh misalkan Hercules dan lain sebagainya itu
Yang ilahi kemudian menikah dengan manusia menghasilkan yang uh, orang-orang manusia-manusia setengah dewa gitu ya. Nah, jadi karena ini bercampur berpadu ya, akhirnya yaitu tadi menghasilkan manusia setengah dewa. Sifat ilahi dan sifat manusia telah terselap dalam keilahnya. Inti dari ajaran Apolinarisme adalah Yesus memiliki satu sifat, satu pribadi. Sedangkan inti dari monofisitisme, dari eutikisme adalah menekankan perpaduan kedua itu. Ya. Nah, dan ini kemudian ya baik Apolinarianisme, uh, Nestorianisme, Eutikianisme itu diselesaikan di Chalcedon. Namun setelah Chalcedon pun ya setelah penyelesaian Chalcedon pun ada ajaran-ajaran seperti monotelitianisme ya muncul lagi ya. Nah, saya agak lambat di sini menjelaskannya pelan-pelan di penyelesaian Chalcedon ini karena inti kita adalah di sini. Semua yang kita bicarakan di sesi 1, 2, 3 dan hari ini kaitannya dengan penyelesaian Chalcedon. Dan saudara lihat begitu kagum dengan bapak-bapak gereja yang oleh para penyesat itu dihujat hari-hari ini. Penyesat-penyesat yang tidak memahami sejarah gereja, tidak betul-betul belajar atau belajarnya itu tidak jauh tentang sejarah gereja, akhirnya menganggap penyelesaian yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja itu tidak benar begitu. Ajaran mereka benar sampai-sampai ada satu buku judulnya Menemukan Kebenaran yang Hilang. Salah satu pemimpin di Indonesia menulis buku Menemukan Kebenaran Hilang dan saudara tahu kebenaran yang hilang dia temukan itu ya ajaran sampah yang telah dikutuk itu. Apolinarianisme, Eutikianisme, dan lain sebagainya. Itulah kebenaran yang dia pungut. Dia pikir sebagai kebenaran yang hilang katanya. Padahal itu sudah dibuang oleh gereja. Ajaran itu tidak benar. Nah, kita lihat penyelesaian Kalsedonnya. Secara historis, doktrin kesatuan hipostatik dan Duinatur Kristen telah ditangani bapak-bapak gereja dengan hati-hati dan cermat agar terhindar dari kecerobohan dan kesesatan melalui beberapa konsili. Yang pertama ialah konsili Nicea. Memang di konsili Nicea ini yang diselesaikan adalah perseteruan uh, dengan uh, Arianisme. Ya, memang khususnya di situ. Di sini telah ditetapkan bahwa Kristus itu tidak bukan mirip ya dengan Bapa ya tetapi benar-benar sama identik dengan Bapa. Jadi sederajat sama dengan Bapa. Jadi bukan bukan homoi tapi homoiousios ya. Nah, kemudian ada lagi konsili berikutnya adalah konsili Konstantinopel ya yang hanya mengulangi penegasan konsili Nikea yang meyakinkan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Jadi di konsili ini Apolinarianisme ditentang dan dinyatakan sesat. Kalau di konsili Nicea tadi Arianisme dinyatakan sesat. Ya. Nah kemudian di konsili Efesus, ya itu dipimpin oleh Cyrillus. Konsili diadakan untuk mengukuhkan kembali hasil konsili Nicea dan menyelesaikan masalah Nestorius. Ya. Nestorianisme yang mengajarkan Yesus memiliki dua natur dan dua pribadi. Nah jadi dalam konsili ini pandangan dari Nestorianisme ditolak dan dinyatakan sesat. Nah, kemudian yang keempat, konsili keempat itu adalah konsili Chalcedon pada tahun 451. Dihadiri oleh lebih dari 500 bisop. Ya. Kalau konsili Nicea itu kalau saya tidak salah yang hadir itu ada yang mengatakan 200 bisop dan uskup, ada yang mengatakan 208, ada yang mengatakan 212 yang hadir. Oh, sorry, 300. Ya, 300. Sekitar 300-an ya. Tapi yang tidak menantangan di konsili Nikea itu yang tidak tantangan adalah Arius dengan satu sahabatnya. Semua bapak-bapak gereja yang hadir tuh menandatangani dokumen itu ya, menyetujui bahwa ajaran Arius itu keliru ya. Sedangkan konsili Kalsedon itu dihadiri sekitar 500 uskup atau bisop ya untuk mengevaluasi apa ajaran euketisme. Jadi konsili-konsili ini diadakan karena adanya ajaran-ajaran sesat dan gereja perlu untuk melindungi jemaat pada waktu itu dari penyesat-penyesat itu. Jadi Nikea diselesaikan di konsili Nikea, Apolinarianisme diselesaikan di konsili Konstantinopel, kemudian Nestorian diselesaikan di konsili Efesus dan Euketisme bersama dengan yang lain-lainnya mendapatkan penyelesaian tentang pribadi Kristus itu konsili Chalcedon. Ya, next, lanjutkan lagi. Jadi konsili ini menghasilkan sebuah rumusan pernyataan iman Chalcedon yang disebut dengan definisi Chalcedon. Chalcedon definition merupakan standar pengajaran kita tentang pribadi Kristus. Isi ringkas itu begini ya. Terjemahkan dari bahasa Inggrisnya, maka kami semua mengikuti Bapak-Bapak Kudus dengan suara bulat
mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama. Tuhan kita Yesus Kristus sempurna dalam keilahiannya dan juga sempurna dalam kemanusiaannya. Ini yang kita sebut sebagai 100% dalam keilahian dan juga 100% dalam kemanusiaannya. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya. Dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh menurut keilahiannya mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa dan menurut kemanusiaan dilahirkan dari Maria, sang perawan Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, anak Allah yang satu dan yang sama. Satu-satunya yang diperanakan mempunyai keberadaan dalam dua hakikat ousia, tanpa campuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka. Tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi, prosopon, dan satu keberadaan, hipostasis, baik prosopon maupun hipostasis itu bisa dipertukar tempatkan ya, tidak terpisah atau terbagi menjadi dua pribadi. Tetapi anak yang satu dan yang sama dan satu-satunya yang diperanakan Allah Firman ya, Tuhan Yesus Kristus, dan seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang dia dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita dan seperti yang telah disampaikan oleh pengakuan iman Bapak-Bapak Kudus kepada kita. Next. Nah, secara khusus menyangkut pribadi dan natur Kristus, Konsili Kalsedon merumuskan dan menetapkan bahwa Kristus hanya memiliki satu pribadi, dua natur. Ini yang kita sebut dengan kesatuan hipostatik dan dua natur Kristus. Ya, yaitu natur Allah dan natur manusia, dua naturnya. Ya, sedangkan satu uh, hipostatisnya yaitu satu pribadi. Ya. Ini sudah saya jelaskan tentang kesatuan pribadi Kristus, kesatuan dua natur ini dalam satu pribadi itu di sesi yang sebelumnya. Ya, bagaimana penyatuan itu? Tapi nanti saya akan jelaskan lagi secara ringkasnya. Jadi kedua natur itu menyatu dalam satu pribadi Yesus Kristus melalui peristiwa yang kita kenali dengan peristiwa inkarnasi. Namun perbedaan kedua natur itu tidak saling mengurangi, tidak saling mengalahkan, tidak saling menghilangkan. Jadi salah satu dari kedua natur itu tidak saling mengalahkan satu sama lain, tidak menghilangkan satu sama lain. Masing-masing tetap mempertahankan identitas dari kedua natur itu. Jadi kedua natur itu pada waktu yang bersamaan bersatu dalam satu pribadi, pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kedua natur tersebut tidak terbagi, tidak terpisah menjadi dua natur yang membentuk dua pribadi. Sebaliknya, kedua natur tersebut menyatu dan berdiam dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Nah, sejak penyatuan kedua natur itu, Yesus Kristus uh, memiliki keduanya sampai selama-lamanya. Ya. Jadi dalam kesatuan hipostatik itu, pribadi kedua Trinitas, Logos, anak Allah yang kekal, mengambil natur manusia. Dan sejak saat itu, kedua natur itu tetap bersatu dalam satu pribadi. Jadi kemanusiaan Kristus tidak hilang, tidak tenggelam. Sampai saat ini tetap ada. Ya. Dan Konsili Kalsedon menegaskan kembali hubungan antara kedua keilahian itu dan kemanusiaan Kristus yang menghasilkan rumusan dalam tiga pokok pikiran. Ya. Yaitu mengesahkan kembali keputusan Konsili Nikea, menetapkan bahwa Yesus memiliki dua sifat, yaitu sifat Allah dan sifat manusia. Namun ia hanya memiliki pribadi tunggal, bukan pribadi ganda. Ya. Kemudian menerima argumentasi kristologi Cyrillus ya dan Leo bahwa Maria adalah Theotokos. Ya, Theotokos artinya ibu dari anak Allah yang berinkarnasi dalam manusia sejati. Kemudian merumuskan konsep kristologi yang baku dan alkitabiah tentang kedua natur Kristus dan bagaimana kedua natur itu bersatu. Tidak saling melebur, tidak bercampur, juga tidak berubah dan tidak saling menghilangkan. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa Konsili Kalsedon itu memformulasikan hubungan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Bahwa Yesus hanya memiliki dua natur dalam satu pribadi. Hubungan antara kedua natur ini adalah tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Perhatikan yang saya kasih kuning itu ya. Jadi ringkasan dari rumusan Kalsedon tentang pribadi Kristus itu, Yesus memiliki dua ousia dalam satu hipostasis, dan hubungan antara kedua ousia dalam satu hipostasis itu tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Ya. Nah, definisi Kalsedon ini merupakan formulasi standar yang diterima oleh gereja sepanjang masa.
Semua bentuk ajaran sesat dan berbagai penyimpangan terhadap kristologi, khususnya yang berhubungan dengan Dui Natur Kristus atau kesatuan hipostatik, jelas merupakan penyimpangan dari definisi Konsili Kalsedon ini. Definisi Kalsedon ini membahas sejumlah ajaran bidat yang populer pada masa itu. Next, saudara lihat apa? Sudah saya jelaskan tadi sekilas. Misalnya formulasi isi hakikat dengan sang Bapa dalam kehilangannya ditujukan kepada Arianisme. Kemudian formulasi isi hakikat dengan kita dalam kemanusiaannya ditujukan kepada Apollinarianisme. Formulasi dua hakikat yang tidak tercampur, tidak dapat berubah, itu untuk menentang monofisitisme dari Eutikianisme. Kemudian formulasi dua hakikat yang tidak terbagi, tidak terpisah, serta Theotokos itu untuk menentang Nestorianisme. Jadi semua sebenarnya sudah ada di situ. Makanya disebut sebagai definisi Kalsedon. Ya, jadi tidak ada definisi Nikea, tidak ada definisi Konstantinopel, tidak ada definisi Efesus. Tapi kenapa disebut definisi Kalsedon? Kan ini merupakan bentuk final dari rumusan bapak-bapak gereja tentang pribadi dan Dui Natur Kristus. Pribadi Kristus, Dui Natur dan kesatuan dari Dui Natur itu. Nah, secara khusus ya, definisi Kalkedon ini mengajukan 4 negasi yang mengakui bahwa Kristus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Bahwa keduanya bersatu. 4 negasi tersebut memberi kita batasan antara ajaran historik gereja dari ajaran bidat-bidat dalam memahami misteri inkarnasi dan paradok tertinggi. Apa keempat negasi tadi sudah dijelaskan di sana. Tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak berpisah. Nah, dua negasi pertama dari definisi Kalsedon itu tidak bercampur, tidak berubah, dirancang untuk mengatasi ajaran monofisitisme, etikianisme. Kedua negasi tersebut menegaskan bahwa dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia, tidak dicampur sehingga menghasilkan natur manusia yang diilahkan, atau natur ilahi yang diilahkan, atau bisa jadi manusia setengah dewa tadi, tidak. Artinya natur manusia akan selalu bersifat manusiawi, tunduk pada batasan normal kemanusiaan. Dan ini kita lihat dalam uh, kitab-kitab Injil, bagaimana Kristus tetap manusia tetapi di kesempatan sebelah mendemonstrasikan keilahiannya. Ya. Dan natur kalian akan selalu bersifat ilahi. Misalnya pikiran ilahi tidak kehilangan kemahatuannya, tetap Kristus tetap maha tahu sekalipun di dalam inkarnasinya. Karena inkarnasi itu natur kemanusia ditambahkan kepada natur keilahian. Ya. Jadi bukan menghilangkan natur keilahian, tidak menghilangkan sebagian dari sifat-sifat keiliahan, tidak sama sekali. Jadi saat berinkarnasi itu, bahkan saat kematian di kayu salib, ya Kristus tetap Allah. Ya, natur Allah itu tetap sempurna ada dalam Dia. Ya. Nah, jadi tidak salah satu natur tidak dihilangkan sama sekali. Ya, tetap dipertahankan 100% ilahi dan 100% manusia. Ya. Sedangkan dua negasi lainnya tidak terbagi, tidak terpisah, dirancang untuk menghadapi ajaran sesat Nestorianisme dengan menegaskan bahwa kehadiran dua natur dalam Yesus tidak berarti dia memiliki dua pribadi, melainkan satu pribadi. Next. Ya. Nah, definisi Kalsedon ini memiliki dua signifikansi. Nah, ini dia. Definisi Kalsedon ini memiliki dua signifikansi, yaitu arahan dan batasan. Ada yang mengatakan definisi Kalsedon itu bersifat negatif. Negatif itu artinya dia memberikan negasi-negasi. Seperti contohnya tidak bercampur, tidak berpisah, tidak terbagi. Ya, itu tadi. Itu semua kan dalam bentuk negatif, negasi. Ya, dalam bentuk penyangkalan. Jadi definisi Kalsedon ini ketika saya perhatikan dia memberikan arahan, bukan hanya batasan tetapi memberikan arahan. Misalnya yang pertama, dia memberikan beberapa arahan ketika dia berbicara tentang pribadi Kristus. Ada penegasan sebagai arahan di sana dibuat untuk setiap orang Kristen, yaitu bahwa Kristus benar-benar manusia dan benar-benar ilahi. Jadi kita tidak boleh lepas ketika mempelajari pribadi Kristus, kita tidak boleh menghilangkan salah satu dari kesempurnaan kedua natur ini. Pokoknya kita harus ingat Kristus benar-benar sempurna, Allah Allah itu sendiri, ya. Dia manusia yang juga sempurna. Itu arahan dari Konsili Kalsedon. Kemudian formulasi Kalsedon juga memberikan batasan ketika kita bicara tentang pribadi Kristus itu. Ya, memberikan batasan-batasannya tadi yaitu tidak bercampur, tidak terbagi, tidak terpisah. Ya. Nah, kita melihat bahwa ketika mencoba menjelaskan hakikat kesatuannya, kita harus tegas mengambil sikap negasi dalam batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Kenapa? Karena satu-satunya yang ada di balik batasan-batasan yang dibuat dalam Konsili Kalsedon itulah bidat. Begitu keluar dari batasan itu, orang akan jatuh kepada salah satu ajaran sesat, entah itu Nestorianisme, Apollinarianisme, atau Eutikianisme. Bisa menangkap ini ya? Begitu keluar dari batasan-batasan dibuat oleh Konsili Kalsedon itu, orang langsung seketika dia terjerumus ke salah satu ajaran sesat itu.
Apolinarianisme, ya, Nestorianisme atau monofisitisme. Tidak bisa tidak. Ini berulang-ulang terjadi. Begitu orang melanggar batasan-batasan telah dibuat oleh bapak-bapak gereja dalam definisi Kalsedon, langsung orang itu seketika begitu dia keluar dari batasan-batasan itu, melampaui batasan-batasan, langsung terjatuh, tergelincir ke salah satu dari ajaran sesat itu. Nah, saudara lihat tidak di sini. Jadi orang yang tidak belajar sejarah, belajarnya tidak benar-benar belajar sejarah itu, menganggap bahwa konsili-konsili Bapak Gereja itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu sebenarnya bukan biasa-biasa. Itu memang dibuat sedemikian rupa konsili itu untuk menangkal ajaran-ajaran sesat itu. Dan kita bersyukur Bapak-Bapak gereja dengan alat transportasi yang sangat kuno seperti itu dari berbagai tempat berkumpul. Kalau sekarang dalam hitungan 2 jam, 3 jam, dalam hitungan 2 jam saya dari Palangkaraya sudah bisa ada di Jakarta. Yang penting tidak ada transportasi pesawat seperti itu. Pada saat itu tidak ada transportasi kapal laut model kita yang canggih sekarang, kapal cepat. Ya, tapi mereka dalam perjalanan itu mereka berkumpul dari berbagai tempat dengan keterbatasan geografi dan transportasi waktu itu. Mengadakan konsili pertemuan yang luar biasa seperti itu. Dan mereka kita tahu sangat dekat dengan teks-teks kitab suci pada saat itu. Naskah-naskah kitab suci. Ya. Jadi bukan sembarangan. Mereka bukan orang-orang bodoh. Ya. Karena saya lihat ada orang yang beberapa doktor teologi menganggap bapak-bapak gereja itu karena kan orang-orang bodoh. Begitu. Karena itu orang-orang terpelajar. Ya. Orang-orang yang mengerti bahasa Latin, orang mengerti bahasa Ibrani, orang mengerti bahasa Yunani, orang mengerti bahasa Aramai, yang duduk bersama-sama berdiskusi di sana bukan orang bodoh. Ya. Orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam batasan, keluar dari batasan bapak-bapak gereja ini menganggap yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja itu keliru. Ya. Jadi dibuat sebaliknya, dan kita tahu salah satu ciri bidat itu adalah selalu membuat perpecahan. Ya, heresi itu selalu membawa kepada perpecahan. Ya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan satu arahan, dua batasan dalam definisi Kalsedon ini. Karena kalau begitu kita tidak mengikuti arahan itu, begitu kita menabrak batasan itu, melanggar batasan keluar, akan jatuh ke salah satu uh, dari bidat-bidat. Mulai dari Arianisme, kemudian Apolinarianisme, kemudian Nestorianisme, dan monofisitisme dari eutikianisme. Jadi definisi Kalsedon ini memberi kita arahan dan batasan sehingga tidak peduli bagaimana kita memahami kedua natur itu, kita tidak boleh menganggapnya sebagai penyatuan yang bercampur sehingga mengubah kedua natur itu, ataupun pemisahan kedua natur yang membagi satu sama lain. Ya, jadi next lagi. Nah, lanjut lagi next. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak ada pribadi yang seperti Kristus. Maka dari itu Profesor Rodman William, ya, itu mengatakan bahwa ini adalah paradok tertinggi, ya, paradok tertinggi, ultimate paradox. Ya. Nah, Kristus benar-benar unik dan tidak ada seperti dia. Dia benar-benar Allah, dia benar-benar manusia menyatu dalam satu pribadi. Ini yang disebut oleh salah satu teolog sebagai sui generis. Ya, sui generis itu berarti hanya dia sendiri jenisnya, hanya dia sendiri di kelasnya, tidak ada yang lain. Karena itu dia unik. Ya. Jadi Kristus dengan dua natur, tapi satu pribadi. Di sepanjang sejarah umat manusia, tidak pernah ada yang seperti ini. Tidak satu pun pribadi seperti Kristus, dan tidak akan pernah ada lagi. Hanya Kristus satu-satunya. Istilah yang digunakan istilah adalah sui generis. Jadi satu-satunya hanya dia saja. Allah yang tidak terbatas, mengambil natur manusia yang terbatas, menjadi satu dalam satu pribadi. Pribadi Tuhan Yesus Kristus tanpa percampuran, tanpa percampuran, ya, tanpa pemisahan, tapi dapat dibedakan. Ya. Penyelesaian lainnya pasca Kalsedon itu saya ringkas. Jadi ternyata walaupun Kalsedon telah memberikan definisi, tapi masih tetap ada ajaran-ajaran sesat. Ada 4 setidaknya disebutkan di dalam sejarah itu, ya, yaitu adopsianisme. Ya, adopsianisme ini memiliki gagasan bahwa Yesus terseret hanya seorang manusia pada tahun-tahun awal kehidupannya, tapi pada titik tertentu, khusus pada saat pembaptisannya, dia kemudian diadopsi sebagai anaknya. Ini merupakan tindak anugerah. Pada waktu itu dia diangkat ke dalam status yang disebut sebagai status yang diilahikan. Nah, itu adopsianisme. Padahal sudah ada definisi Kalsedon. Makanya saya bilang kalau orang tidak mengikuti arahan, tidak mengikuti batasan dan definisi Kalsedon. Ingat, definisi Kalsedon itu satu memberikan arahan, signifikansinya, dua memberikan batasan. Ingat ya, definisi Kalsedon satu memberikan arahan, dua memberikan batasan.
Jadi kalau tidak mengikuti arahan itu, melanggar batasan itu, ya ini akhirnya masih jatuh lagi ke adopsianisme. Ini mirip-mirip dengan ajaran-ajaran sesat sebelumnya, pengulangan saja, walaupun dimodifikasi. Lalu kemudian ada lagi kristologi anispotatik, ya. Nanti saudara lihat apa itu. Kemudian kenotisme. Kenotisme ini beragam ya sampai ke pada teologi-teologi di abad ke-9 sampai ke abad ke-16 terus ya. Kemudian ada lagi doktrin inkarnasi yang dinamis ya. Nah, padahal sudah ada definisi Kalsedon, tapi karena tidak mengikuti arahan Kalsedon, tidak mengikuti batasan, melanggar batasan-batasan berkaitan Kalsedon, akhirnya jatuh lagi, mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dalam bentuk-bentuk yang dimodifikasi ya. Nah, saya kira itu dulu, nanti suara bisa baca lagi di situ ya. Karena memang apa ini muncul setelah pasca Kalsedon ya, tapi gereja sudah dibentengi dengan penyesalan-penyesalan Kalsedon ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang hipostatik ini, mengulangi lagi di bab yang ke-6. Next ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan hipostatik, kesatuan hipostatik di mana dua natur Kristus Allah manusia tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbagi, tetapi masing-masing mempertahankan identitasnya dalam satu pribadi. Terminologi yang lain yang digunakan untuk menggambarkan pribadi Kristus adalah theantropik. Berasal dari kata theo seperti Allah dan anthropos seperti manusia. Theantropik cara untuk menyebut Allah manusia. Jadi ketika kita bicara tentang hipostatik union atau kesatuan hipostatik, kita juga bicara tentang theantropik. Ya. Jadi bukan natur theantropik, tapi pribadi theantropik. Pribadi yang memiliki dua natur, natur Allah dan natur manusia dalam satu pribadi. Jadi ketika Kristus mengambil rupa manusia, ia tetap memiliki keadaan ilahinya sebagai Allah. Artinya Kristus tidak pernah meninggalkan keilahiannya. Pengosongan diri berarti penambahan sifat kemanusiaan melalui tindakan inkarnasi. Penambahan sifat kemanusiaan ini tidak menyebabkan menghilangnya. Dalam teori kenotis itu kan dikatakan bahwa kenotisisme itu dikatakan bahwa Kristus menghilangkan sebagian sifat-sifatnya, ya, atau mengurangi sebagian sifat-sifat dasarnya seperti maha kuasa, maha tahu, maha ada, maha hadir misalkan, ya. Jadi menghilangkan atau berkurang. Nah, tapi ajaran dalam kesatuan hipostatik tidak, bukan begitu. Penambahan kemanusiaan, pengambilan natur kemanusiaan yang sempurna ke dalam yang dilakukan oleh anak Allah yang kekal atau logos yang kekal ini sama sekali tidak mengurangi dari sifat-sifat keilahiannya. Maka Konsili Kalsedon mengatakan dia adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. 100% Allah, 100% manusia. Ya, karena itu kita harus benar-benar memahami ini. Ya, next lagi masih lanjutkan. Ya, penjelasan mengenai natur ada di situ. Ya, kemudian apa itu natur dan apa itu hakikat di situ. Ya. Nah, sekarang karakteristik kesatuan hipostatik. Perhatikan tiga karakteristik ini, karena ini adalah batasan ringkasan dari definisi Kalsedon tadi. Tiga fakta penting dalam kesatuan hipostatik yang didefinisikan oleh Kalsedon. Yang pertama, Kristus memiliki dua natur yang berbeda, yaitu natur Allah dan natur manusia. Itu karakteristik pertama. Ini kembali acuannya adalah arahan dan batasan Konsili Kalsedon. Ini yang saya buat nih, tiga karakteristik kesatuan hipostatik ini. Acuan saya adalah arahan dan batasan dari Konsili Kalsedon. Satu, Kristus memiliki dua natur yang berbeda, yaitu natur Allah dan natur manusia. Tetap terpisah, menyatu, terpisah, dan dibedakan. Tidak ada yang kedua, tidak ada percampuran atau tumpang tindih dari kedua natur itu. Jadi tidak saling menghilangkan, tidak saling menyerap. Kemudian yang ketiga, meskipun Kristus memiliki dua natur, ia hanya memiliki satu pribadi yang disebut pribadi teantropik. Ya, nah ini semua karakteristik ini saya ambil ringkas dari definisi Kalsedon tadi. Ya, nah jadi kita melihat di sini, ya, bahwa langsung ke poin yang ketiga, next. Ya, hanya ada dua natur di dalam satu pribadi. Ya. Jadi perlu ditegaskan bukan dua pribadi yang disatukan, tetapi dua natur. Bukan pribadi Allah dan pribadi manusia, tapi natur Allah dan natur manusia menyatu dalam satu pribadi. Ya. Kristus hanya memiliki satu pribadi, itu pribadi Logos yang kekal yang tidak berubah. Karena saat inkarnasi Logos tidak berubah menjadi pribadi manusia. Ya.
Logos tidak berubah menjadi pribadi manusia, tapi logos mengambil natur manusia, bukan berubah. Kalau logos berubah, berarti Allah bisa berubah dong. Ya. Logos Allah tidak pernah berubah, tetap. Itu salah satu sifat Allah itu tidak bisa berubah. Ya. Jadi logos juga tidak menerima pribadi manusia, tapi ia mengambil natur manusia. Ya. Ia hanya mengambil natur hakikat kemanusiaan yang tidak berkembang menjadi satu pribadi. Natur kemanusiaan itu kemudian mendapat kepribadiannya dari pribadi logos. Penekanan ini penting mengingatkan kita pada dua negasi lainnya dalam definisi Kalsedon, tidak terbagi dan tidak terpisah yang dirancang untuk menghadapi ajaran sesat Nestorianisme. Dengan menegaskan bahwa kehadiran dua natur dalam Yesus tidak berarti dia memiliki dua pribadi, melainkan satu pribadi. Nah, pertanyaan jika Kristus tidak mengambil pribadi manusia, tapi natur manusia, maka itu berarti ia tidak mengambil seutuhnya natur kemanusiaan. Nah, ini seringkali ditanyakan. Bukan begitu. Karena kita harus memahami apa itu perbedaan pengertian antara pribadi dengan natur. Ya. Nah, apa perbedaan antara pribadi dengan natur? Lihat catatan itu ya di slide itu. Natur manusia adalah esensi atau hakikat manusia. Semua manusia mempunyai natur yang sama. Saya dengan Pastor Thomas, ya, saya dengan Ibu Roska, saya dengan Saudara Heri, dengan Pak Joe, ya, itu kita memiliki esensi yang sama. Apa yang membedakan kita? Ya, ketika uh, natur kita ini berkembang menjadi satu pribadi masing-masing. Jadi pribadi Pak Thomas dengan saya berbeda nantinya, tapi naturnya sama, natur kemanusiaan kita sama. Jadi natur manusia adalah esensi atau hakikat dari manusia. Semua manusia memiliki natur esensi kemanusiaan yang sama dan tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Ya. Natur manusia sudah merupakan seluruhnya dari manusia atau manusia seutuhnya. Natur manusia seutuhnya ini mempunyai kemampuan untuk dapat menjadi pribadi manusia. Itu. Jadi ketika natur manusia diambil itu sudah seutuhnya manusia. Hanya natur ini kemudian memiliki kemampuan untuk menjadi pribadi. Pribadi Samuel, pribadi Bu Roska, pribadi Pak Jo, ya, pribadi Pak Leonardo, ya, dan lain-lain. Ya. Itu. Nah, ketika anak Allah kekal mengambil natur manusia, sudah mengambil manusia seutuhnya. Hanya manusia seutuhnya ini tidak berkembang menjadi pribadi kemanusiaan sendiri, tapi bermuara pada pribadi logos. Saya bisa mengangkat penjelasan ini ya. Itu ada di Konsili Kalsedon. Ya, jadi pribadi manusia adalah natur manusia yang sudah dipribadikan, karena itu pribadi merupakan terminal atau muara yang dituju oleh natur. Dalam proses perkembangan natur menjadi pribadi inilah yang menjadikan pribadi manusia yang satu berbeda dari pribadi manusia yang lain. Tapi natur manusia itu sendiri sama semuanya. Ya. Perbedaannya pada saat dia menjadi pribadi, berkembang menjadi bermuara atau berkembang menjadi satu pribadi. Ya. Nah, dalam pengambilan kemanusiaan dalam kode Yesus, itu kemanusiaan itu sudah berkembang menjadi pribadi tersendiri. Karena natur kemanusiaan itu akhirnya bermuara pada pribadi logos. Ya. Jadi perbedaan natur pribadi terletak pada kata kunci pembentukan. Di mana natur adalah hakikat manusia seutuhnya, tapi belum dibentuk. Sedangkan pribadi adalah hakikat manusia seutuhnya yang sudah dibentuk. Dengan demikian, pada saat Kristus mengambil natur manusia, maka ia sudah mengambil seutuhnya manusia tanpa ada yang kurang sedikit pun. Nah, kadang-kadang di sini yang orang kurang mendapatkan penjelasan seperti ini. Ya. Nah, karena itu saya kasih penjelasan seperti itu supaya paham bahwa sebenarnya natur semua orang itu kemanusiaan kita ini semuanya sama sampai kemudian terus berkembang bermuara pada pribadi. Sehingga saya dan saudara dikatakan memiliki natur yang sama tapi pribadi kita satu sama lain berbeda. Karena ternyata natur manusia ini bisa berkembang dalam proses selanjutnya bermuara pada pribadi masing-masing. Terbentuklah pribadi masing-masing yang membedakan saya dengan saudara yang lainnya, kita dengan yang lainnya. Ya, oke. Akibatnya setelah mengambil natur kemanusiaan ini logos kini bukan hanya ilahi tetapi ilahi manusia. Logos sekarang adalah Allah manusia dan ini dibawa dalam kekekalan. Jadi penyatuan Allah manusia ini bersifat permanen. Ya. Dia adalah satu pribadi tetapi memiliki. Jadi sampai sekarang Yesus itu adalah sui generis. Satu-satunya unik seperti dia. Allah manusia dalam satu pribadi. Jadi meskipun dia adalah satu pribadi tetapi memiliki semua sifat dasar dari natur kemanusiaan dan dari natur keilahian. Saya jelaskan ini lagi ya. Jadi natur kealahan dan natur kemanusiaan itu tidak dihilangkan sama sekali, tetap. Artinya apa? Yesus itu tetap
Apa natur keilahian tetap maha kuasa, maha tahu, maha ada, hadir, tidak terbatas, maha hadir, tidak terbatas, kekal. Natur kemanusiaan tadi tidak maha hadir, tidak maha tahu, tidak kekal, ya. Itu natur manusia. Ya, tetap dipertahankan kedua natur itu, ya. Tetapi walaupun Yesus memiliki dua natur ini, dia hanya memiliki satu pribadi. Nah, kalau dia memiliki dua natur itu, maka berarti dia memiliki dua kehendak. Karena dia kan memiliki dua natur. Jadi dia memiliki dua kehendak, ya, dua kehendak, nah, kehendak ilahi dan kehendak manusiawi. Dia memiliki dua pikiran, pikiran ilahi dan pikiran manusiawi. Dia memiliki dua perasaan, perasaan ilahi, perasaan manusia. Dia memiliki dua roh. Tapi meskipun dia memiliki semua itu dalam dalam keputusan, ucapan, tindakan itu adalah tindakan dari satu pribadi. Next, baru kita next. Jadi itu alasannya mengapa Kristus memiliki dua kehendak, dua pikiran, dua emosi karena dia memang dari dua natur itu tadi. Karena yang satu berasal dari hakikat keilahiannya, kehendaknya, jadi pikirannya, kehendaknya, emosinya, yang satu uh, berasal dari keilahiannya, kemudian yang satu lagi berasal dari kemanusiaannya. Walaupun demikian, keputusan, ucapan, dan tindakan selalu berasal dari satu pribadi. Karena tadi kemanusiaan itu bermuara pada pribadi logos, yaitu pribadi logos. Penekanan ini penting dalam melawan ajaran sesat monotelitisme dari eutikrisme yang mengajarkan bahwa Yesus hanya memiliki satu kehendak. Ya, sekalipun bidat monotelisme ini sudah ditolak dalam Konsili Konstantinopel yang ketiga pada tahun 680, namun pandangan ini masih sering terulang dalam sejarah kekristenan. Seperti bidat-bidat lainnya ya. Jadi pada saat berinkarnasi, Logos yang kekal tidak mengambil pribadi manusia, melainkan mengambil natur manusia yang sempurna. Natur manusia itu kemudian bersatu dalam pribadi Logos, sehingga setelah inkarnasi, Kristus satu pribadi dengan dua natur. Karena itu harus dipahami sebagai satu pribadi yang memiliki natur ilahi, natur manusia. Maka Kristus pasti memiliki dua pikiran, dua kehendak, dan dua emosi. Tetapi pada saat yang bersamaan, Kristus hanya memiliki satu pribadi, satu keputusan, satu tindakan dari pribadi. Tindakan dan keputusan dari pribadi. Jadi kalau orang bertanya, apakah Yesus bertindak dari keilahian kemanusiaannya? Tidak, dia bertindak dari pribadinya. Keputusan dan tindakan dari satu pribadi. Ya. Nah, ini disebut dengan komunikasi nanti. Komunikasi dari kedua natur itu. Kalau tidak salah di sesi keberapa kita belajar, ada belajar tentang komunikasi dari kedua natur itu. Ya. Ya, jadi dengan demikian kita harus mengingat bahwa ketika menjadi manusia, Kristus tidak berhenti menjadi Allah. Anak Allah tidak diubah menjadi seorang manusia, atau sebaliknya seorang manusia yang dijadikan Tuhan. Tidak. Tetapi ia mengambil hakikat manusia tanpa berhenti menjadi Allah. Karena Kristus tidak dapat dikurung oleh apapun, termasuk oleh tubuh kemanusiaannya pada saat inkarnasi. Kalahan Kristus tidak dapat dikurung oleh apapun, termasuk oleh tubuh kemanusiaannya. Karena saat inkarnasi itu anak Allah turun dari surga. Tetapi pada waktu yang bersamaan, dia tetap menghadir. Artinya dia tetap ada di surga, tidak meninggalkan surga. Itu natur kealahannya. Tidak seperti yang diajarkan oleh satu orang bahwa Kristus meninggalkan surga, berarti dia terpisah dari Bapa. Itu ajaran dari mana itu? Berarti dia tidak memahami hakikat ajaran dari dui natur Kristus. Kristus itu tetap Allah, tapi mengambil natur manusia. Jadi walaupun dia datang ke dunia inkarnasi, dia tetap berada di surga karena dia Allah. Kemahadiran itu Allah itu ada di mana-mana, tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Dia ada di bumi, dia ada di surga, dia ada di seluruh alam semesta. Itu kemahadirannya. Jadi Allah itu imanen, dia itu tidak terbatas itu berarti dia tidak dibungkus oleh alam semesta ini oleh apapun, tapi imanensinya kemahadiran menunjukkan bahwa dia itu ada di mana-mana. Jadi saat inkarnasi itu kemahadiran Kristus tetap ada karena dia ilahi. Dia berinkarnasi dalam tubuh manusia, tapi keilahiannya itu tidak bisa dikurung di situ. Dia juga ada di surga pada waktu bersamaan. Jadi dia tidak terpisah. Trinitas itu tidak bisa terpisah. Itu keilahian, keilahiannya, ya. Karena itu saat inkarnasi, walaupun anak Allah itu turun dan mengambil natur manusia, tapi pada waktu yang bersamaan, ya, dalam kemahadirannya, hakikat keilahiannya, dia ada di surga pada waktu yang bersamaan. Nah, beda dengan natur kemanusiaan. Ya, natur kemanusiaan Kristus tidak bisa berada di surga kalau tidak dibawa, ya, oleh Kristus dalam kesatuan hipostatik itu. Ya. Nah, ini
yang disebut, jadi saat inkarnasi itu ia menjadi manusia tetapi pada kebersamaan ia tetap Allah yang berada di seluruh dunia. Ya, saat inkarnasi itu dia memang berada di Palestina, tapi sebagai Allah dia ada di mana-mana. Itu natur keilahiannya. Itu itulah keunikan dari pribadi Kristus, ya, yang tidak dimiliki oleh apapun. Ya, jadi yang tidak terbatas ada di dalam tubuh yang terbatas. Nah, itu tadi. Ya, ini yang disebut dengan paradok tertinggi. Nah, pandangan ini disebut dengan ekstra ekstra kalpiniktikum. Ya, itu bukan berarti hanya ajaran kaum reform atau kaum tidak. Hanya istilah itu memang dipopulerkan oleh Calvin dan pengikut pengikutnya. Ya, tapi itu ajaran Alkitab. Gitu. Oh, itu ajaran reform bukan? Itu ajaran Alkitab. Ya, hanya mengajarkannya itu adalah Calvin dan pengikut-pengikutnya. Tapi itu ajaran Alkitab. Jadi jangan terlalu alergi dengan pandangan-pandangan teologi tertentu. Ya. Selama itu merupakan ajaran kebenaran Alkitab, ya kita harus terima. Ya. Nah, akhirnya. Jadi mengetahui ini bahwa kita pada pemahaman bahwa objek dari penyembahan dan ibadah kita adalah pribadi Kristus itu sebenarnya, bukan kemanusiaan Kristus, pribadi. Ya. Pribadi Kristus lah yang kita sembah, bukan kemanusiaannya. Manusia sampai kapanpun tidak boleh disembah. Tapi karena kemanusiaan yang sempurna telah menyatu dalam satu pribadi itu, ya. Jadi saat kita menyembah, kita lihat kemanusiaannya, sebenarnya kita sembah itu bukan kemanusiaan, tapi pribadi logos yang kita sembah itu. Ya. Jadi orang mengatakan, apakah kita menyembah manusia Yesus? Bukan, kita menyembah pribadi Yesus Kristus. Pribadi ini memiliki dua natur, natur ilahi dan natur manusia. Ya. Karena bagaimanapun harus ingat bahwa saat kita membicarakan tentang kesatuan hipostatik, maka itu berarti menegaskan bahwa logos anak yang kekal itulah yang mengambil bagi diri sendiri natur sifat kemanusiaan. Bukan sebaliknya. Bukan manusia yang memperoleh keilahian, tapi keilahian keilahianlah yang mengambil natur kemanusiaan. Logos mengambil natur kemanusiaan. Nah, itulah dasar di atasnya kita menyembah dan beribadah kepada adalah pribadi logos itu sendiri. Next. Yuk, ada analogi. Ya, karena dulu di sesi satu ada orang bertanya, adakah analogi yang bisa menjelaskan kesatuan hipostatik? Ada, tapi terbatas. Tidak ada penjelasan yang secara tuntas bisa menjelaskan tentang kesatuan hipostatik itu. Itu sama seperti kita membawa satu ember yang kosong, kita datang ke pinggir pantai, lalu kita masukkan air samudera yang luas itu ke dalam ember. Lalu kita katakan saya sudah menampung isi samudera. Enggak. Ya, jadi Allah yang lebih luas, lebih besar dari samudera yang dia ciptakan itu tidak dapat ditampung di dalam ember otak kita yang kecil ini. Ya, pemikiran-pemikiran kita yang kecil ini. Nah, kita memang memerlukan analogi, tapi analogi itu terbatas. Setidaknya analogi kita memberikan satu gambaran tertentu, walaupun kadang-kadang ada analogi yang mengaburkan gambaran yang lainnya. Ya, jadi penggunaan analogi itu ya hanya untuk menggambarkan hal-hal tertentu saja. Tidak bisa secara sempurna untuk menggambarkan Allah. Kalau bisa secara sempurna, berarti dia bukan Allah dong. Karena kita bisa menampung dia hanya dalam satu analogi saja. Ya. Nah, analogi terbaik apapun tidak mungkin bisa menjelaskan kesatuan hipostatik dengan tuntas karena memang tidak ada pribadi yang seperti Kristus. Dia adalah sui generis, pribadi yang unik. Ya, oke. Saya analogikan ini dengan analogi pertama itu terkait dengan unsur kimia. Jadi unsur dapat digabungkan secara kimiawi seperti oksigen dengan hidrogen yang membentuk unsur ketiga cair atau air H2O yang naturnya berbeda dari oksigen maupun hidrogen. Meskipun pada tekanan atmosfer hidrogen dan oksigen sama-sama berwujud gas, tapi saat mereka bersatu dan saling mengikat, wujudnya dapat berubah menjadi cair, tapi tetap bisa dibedakan. Ya. Dan melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi oksigen dan hidrogen. Analogi kedua adalah dua jenis benda dapat digabungkan dalam satu campuran, misalnya pasir dan serbuk besi atau partikel-partikel besi. Sehingga dapat dikatakan sebagai campuran setengah pasir dan setengah partikel-partikel besi. Analogi ketiga dapat mempertimbangkan yang kita pertimbangkan adalah manusia sendiri yang terdiri dari materi dan non materi yaitu tubuh, kemudian yang materinya adalah tubuh, kemudian yang non materinya adalah jiwa atau rohnya. Nah, pada analogi pertama terdapat penyatuan oksigen dan hidrogen yang sebenarnya tetapi hasilnya adalah unsur ketiga yaitu H2O yang cirinya berbeda dari kedua natur unsur sebelumnya. Pada analogi kedua hanya ada campuran dan bukan penyatuan yang sebenarnya pasir dan partikel-partikel besi tetap terpisah.
Pada analogi ketiga, unsur materi dan materi disatukan untuk membentuk manusia. Namun kedua unsur ini tetap bisa dibedakan dan dapat dipisahkan. Next. Nah, dengan menggunakan ketiga analogi tadi, dalam kasus diri Kristus, kedua natur itu bersatu sehingga memiliki esensi yang sama yang membentuk natur Allah, dan pada saat yang sama memiliki esensi yang sama yang membentuk diri kita sebagai manusia. Dalam penyatuan ini yang manusiawi dan ilahi tidak kehilangan identitasnya, sama seperti oksigen dengan hidrogen, dan menjadi jenis yang ketiga, H2O tadi. Bukan manusia, bukan manusiawi dan bukan ilahi, ya. Tapi pribadi Kristus. Juga tidak ada percampuran sementara dari kedua natur itu, seperti halnya pasir dengan partikel-partikel besi tadi. Seolah-olah natur ilahi datang begitu saja dan berdiam dalam dirinya. Ya, seperti halnya Roh Kudus yang berdiam di dalam orang-orang percaya. Nah, sebaliknya kedua natur itu bersatu dalam satu pribadi sehingga dapat dikatakan bahwa dia adalah Allah sejati dan manusia sejati pada saat yang sama. Dia memiliki semua unsur natur manusia kecuali dosa dan semua unsur natur ilahi itu. Jadi Logos anak yang kekal pribadi Kristus mengambil bagi diri sendiri natur manusia dan bukan sebaliknya manusia Yesus yang mengambil keilahiannya. Anak Allah tidak menyatukan dirinya dengan pribadi manusia tetapi dengan natur manusia. Para teolog menggunakan kata hipostatik. Maka tadi kesatuan hipostatik di mana natur kemanusiaan ditambahkan kepadanya dalam satu pribadi. Pribadi yang hipostatik. Ya. Oke, next. Saya kira sedikit lagi ini. Nah, implikasi dari kesatuan hipostatik itu apa? Yang pertama, ketidakberdosaan Kristus. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kita bicara tentang tiga saja implikasinya dulu. Yang pertama, ketidakberdosaan Kristus. Karena kemanusiaan ini kan sudah menyatu dalam pribadi, dalam pribadi natur kemanusiaan ini menyatu dalam satu pribadi, pribadi logos. Ya, jadi ketika kita bicara tentang pribadi kemanusiaan Kristus ini tidak boleh lepas dari pribadi Kristus. Karena natur ilahi dengan natur manusia ini menjadi satu dalam satu pribadi. Ya. Nah, natur Allah itu tidak bisa berdosa. Jadi ketika natur manusia itu menyatu dalam satu pribadi, maka mau tidak mau natur ini ya itu juga tidak memiliki tidak memiliki potensi untuk berdosa. Karena pada naturnya Allah tidak dapat berdosa. Ya. Nah, itu konsekuensinya, implikasinya. Ya. Ketika natur manusia ini menyatu dalam satu pribadi, ya, pribadi Kristus, ya, natur keilahian diambil natur kemanusiaan nyemati dalam satu pribadi, maka natur kemanusiaan ini harus dianggap tidak punya potensi untuk berbuat dosa. Karena natur Allah yang menyatu dalam satu pribadi bersama-sama dengan natur manusia ini dalam satu pribadi, Allah tidak dapat berdosa. Maka harus disimpulkan bahwa natur kemanusiaan tidak memiliki potensi berdosa karena menyatu dalam satu pribadi logos tadi. Ya. Terus, jadi di kalangan para teolog itu memang ada kesepakatan Kristus tidak berbuat dosa. Tapi ada ketidaksepakatan antara Kristus punya potensi berbuat dosa atau tidak punya potensi. Saya berada pada posisi Kristus tidak punya potensi. Karena masalah logika kesatuan hipostatik tadi. Kalau kita memahami logika kesatuan hipostatik tadi bahwa Allah mengambil natur manusia dan bersatu dalam satu pribadi, maka natur kemanusiaan itu dalam satu pribadi ini tidak punya potensi untuk berbuat dosa. Dan yang kedua, yang harus kita pahami ialah dosa itu sebenarnya bukan natur manusia. Manusia diciptakan bukan dengan natur dosa. Ya. Nah, kemudian lanjutkan lagi implikasi yang kedua. Kristus kurban yang sempurna bagi pendamaian. Jadi kesatuan hipostatik dari Kristus bukan hanya untuk menunjukkan keunikan pribadinya sebagai sui generis, ya, yang tanpa dosa, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang tanpa cacat, sepenuhnya murni sebagai kurban bagi pendamaian dan penebusan dosa kita. Ya, jadi ini manusia Allah ini yang benar-benar dapat menjadi kurban. Kita tahu bahwa Allah tidak dapat mati, maka harus ada natur manusia supaya dapat mati. Dan natur manusia ini kemudian diambil oleh oleh logos yang kekal, ya, disatukan dalam satu pribadi yaitu Yesus Kristus, sehingga ini benar-benar menjadi kurban yang sempurna. Kemanusiaannya bisa mati, ya, tapi kurban manusia sudah cukup, dia harus Allah. Maka itu kurban bagi pendamaian seluruh dunia satu-satunya adalah Allah manusia dalam satu pribadi, pribadi Yesus Kristus. Itu. Ya, dan ini benar-benar satu kurban yang sempurna dalam perdamaian. Lalu next lagi yang ke berikutnya. Terus
Nah, kesatuan yang bersifat permanen. Jadi kemanusiaan Kristus itu didapatkan uh, pada saat inkarnasi melalui apa konsepsi perawan. Ya. Kita udah jelaskan minggu kemarin apa itu konsepsi perawan. Ya. Jadi melalui kelahiran dari seorang perawan, kemanusiaan Kristus diambil dan kemanusiaan itu tanpa dosa dan ini bersifat permanen. Ya. Jadi sejak saat itu sampai saat ini, sampai selama-lamanya, definisi Kalkedon mengatakan bahwa penyatuan itu kekal. Ya. Jadi Kristus sampai hari ini tetap memiliki tubuh kemanusiaannya. Dan nanti dia akan datang lagi dengan tubuh yang sama ya sebagai hakim untuk menghakimi seluruh dunia. Next. Jadi itu tiga implikasinya. Hmm. Terus, oh ya closing statement saya ya. Bapak-bapak gereja dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan tentang pribadi Kristus telah mengadakan konsili gereja dan merumuskan sebuah pernyataan yang disebut dengan Chalcedon Definition atau definisi Chalcedon untuk mengatasi bidat atau heresi yang muncul pada masa itu. Definisi Chalcedon ini dijadikan standar pengajaran kitab tentang pribadi Kristus. Jadi meskipun definisi Chalcedon tidak memberikan penjelasan komprehensif tentang pribadi Kristus, walaupun ajaran Alkitab sendiri komprehensif, definisi Chalcedon tidak memberikan secara komprehensif. Ya, tetapi definisi Chalcedon itu memberikan setidaknya dua signifikansi, yaitu arahan dan batasan. Formulasi Chalcedon memberi kita arahan ketika kita bicara tentang pribadi Kristus. Ada penegasan yang harus dibuat oleh setiap kita bahwa Kristus benar-benar manusia dan benar-benar ilahi. 100% Allah dan 100% manusia. Itu arahannya. Kemudian formulasi Chalcedon memberi kita batasan. Ada negasi di sana. Ketika kita bicara tentang hubungan antara yang ilahi dengan yang manusiawi yang menyatu dalam satu pribadi itu, bahwa kedua natur itu memiliki hubungan tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Di masa masing-masing mempertahankan identitasnya. Dengan demikian, ketika kita mencoba menjelaskan hakikat kesatuan dua natur Kristus, kita harus tegas dengan sikap negasi dari batasan-batasan yang dibuat oleh definisi Chalcedon dan jangan berusaha untuk melanggarnya. Begitu kita melanggar batasan itu, keluar tidak mengikuti arahan itu, segera langsung seketika kita langsung terjatuh kepada bidat seperti Arianisme, Apollinarianisme, Nestorianisme, dan monofisitisme, Eutikianisme. Next, masih lanjut. Definisi Chalcedon memberi kita arahan batasan sehingga dalam memahami kedua natur Kristus, kita tidak boleh menganggapnya sebagai penyatuan yang bercampur sehingga mengubah kedua natur itu. Ya, arahan dan batasan diberikan oleh definisi Chalcedon tersebut sangat penting dalam melindungi gereja dari ajaran bidat dan dalam memahami misteri inkarnasi yang paradok, yang merupakan paradok tertinggi tentang Kristus yang adalah Allah manusia. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara, satu-satunya yang ada di balik arahan dan batasan yang dibuat oleh definisi Chalcedon itu adalah untuk melindungi gereja dari kesesatan Arianisme, dari kesesatan Apollinarianisme, dari kesesatan Nestorianisme, dan dari kesesatan monofisitisme dari Eutikianisme. Jadi jangan pernah kita melampaui arahan dan batasan yang telah ditetapkan dalam definisi Chalcedon itu. Jadi kalau orang bertanya, apakah teologi sistematik itu penting? Ya, teologi sistematik itu penting untuk melindungi kita sehingga orang tidak melenceng menafsirkan. Kalau teologi biblika tidak diimbangi dengan doktrin dari teologi sistematik bisa berbahaya, saudara, karena bisa saja orang melenceng. Ya, jadi teologi biblika dan teologi sistematik ini ada dua sistem teologi yang bisa saling melindungi satu sama lain. Ya. Jadi teologi sistematik harus bisa menunjukkan dasar biblikanya dan teologi biblikanya harus bisa menunjukkan pagar-pagar di dalam teologi sistematik. Dan gereja telah menetapkan salah satu definisi Chalcedon dalam teologi sistematik kita untuk memelihara ajaran tentang pribadi Kristus, duinatur Kristus dalam satu pribadi yang hipostatik.